Bab 1011. Su tua menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu ini, tetapi saya yakin bahwa saya dapat menemukannya secepat mungkin. Saya telah menanyakannya. Sebagian besar masalah diselesaikan oleh cabang dari Dokter Misterius Jiangnan. Kantor pusat cabang Jiangnan mereka terletak di sebelah ibu kota terkenal, kota Changqing. Saya punya beberapa teman di sana yang dapat membantu. Dan kali ini dengan saya membantunya, saya akan segera tahu, Tuan. Bu Cheng juga berjanji pada Lin Yu. Oke, Saudara Su, masalah ini dipercayakan kepadamu. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh terhadap Zhu Laozi dan Bu Cheng. Dia percaya bahwa selama Zhu Laozi dan Bu Cheng tidak ditemukan oleh Dokter Misterius dan menyelinap ke Changqing untuk menyelidiki secara diam-diam, seharusnya tidak sulit untuk menemukan istri dan anak-anak Hu Qingfeng. Menyelamatkan. Jangan khawatir, Tuan, kami harus kembali tepat waktu untuk membantu Anda membunuh pencuri tua Rong Hesu. Old For Zhu mengatupkan giginya erat-erat, matanya bersinar dengan amarah yang tak berujung. Kebencian baru dan kebencian lama, dia ingin makan daging Rong Hesu dan meminum darah Rong Hesu. Dia tidak menyangka pencuri tua Rong Hesu akan tiba-tiba mengambil pisau Hu Qingfeng. Jangan khawatir tentang ini. Untuk meyakinkan Zhu Laozi dan Bu Cheng, Lin Yu berkata dengan tegas, bahkan jika kamu tidak kembali, aku pasti akan membunuhnya. Apa yang dia katakan itu benar. Karena Hu Qingfeng, tautan terpenting dalam keseluruhan rencana kolaborasi multi orang asli telah dipaksa untuk berubah sepenuhnya, jadi rencana saat ini hanya bisa terkejut dan menang dalam bahaya. Berusahalah untuk memaksa Rong Hesu ke jalan yang dia pilih terlebih dahulu, dan kemudian andalkan kemampuannya sendiri yang kuat untuk membunuh Rong Hesu dalam waktu singkat. Jadi dalam rencana ini, yang paling penting adalah dia. Selama dia ada di sana, pembantu lain hanya akan sedikit berpengaruh. Meski cara ini sulit dan berbahaya, selama waktunya tepat, peluang suksesnya masih besar. Untuk membunuh Rong Hesu, ia tidak takut bahaya. Melihat rasa percaya diri Lin Yu, Zhu Laozi dan Bu Cheng mengangguk dengan penuh semangat, lalu mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk memesan tiket, namun saat ini ponsel Zhu Laozi berdering tiba-tiba. Zhu Laozi hendak memesan tiket, jadi sekilas dia melihat nomor pemanggil di layar ponsel, wajahnya tiba-tiba berubah. Kakak Zhu, ada apa? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan beberapa keraguan. Old For Zhu menelan, ekspresinya sedikit gugup, dan kemudian memutar layar ponsel di tangannya ke Lin Yu. Wajah Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia melihat nomor penelepon di layar. Dia menatap Zhu Laozi dengan takjub, dan melihat bahwa itu adalah nomor yang baru saja mereka hubungi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa panggilan tersebut dibuat dengan ponsel Lin Yu sekarang, tetapi sekarang, panggilan tersebut diputar kembali keempat Zhu lama. Adakah sesuatu yang ingin dikatakan kekasih Brother Hu kepada Anda? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. Old For Zhu menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut, dan berkata kepada Lin Yu, ponsel ini bukan ponsel kakak iparku. Itu diberikan kepadanya oleh Dokter Misterius. Seseorang telah menatapnya. Dia hanya memiliki hak untuk menjawab telepon, tidak melakukan panggilan. Benar. Oh, mungkinkah seseorang dari Dokter Misterius yang kembali? Kulit Lin Yu sedikit berubah, dan ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya, dan dia memberi isyarat kepada Zhu Laozi untuk segera mengangkatnya. Old For Zhu mengertakkan gigi dan kemudian mengangkat telepon. Benar saja, ada suara rendah dan serak dari seorang pria di ujung lain telepon. Zhu Old For, kan? Ya, ini aku, kamu adalah. Itu kamu. Ekspresi Zhu tua berubah sedikit, dan dia berkata dengan dingin, kamu meneleponku tadi malam. Ya, tapi tidak peduli siapa saya. Penting bagi Anda untuk mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya. Lelaki di ujung telepon berkata dengan enteng, selain itu,
Sebaiknya Anda menyetel ponsel Anda ke eksternal, sehingga orang di sekitar Anda dapat mendengarnya dengan lebih jelas. Mendengar ini, wajah Sulaoshi tiba-tiba memucat, dan dia berkata dengan cemas, orang-orang di sekitarku. Siapa di sekitarku? Pria di ujung telepon itu tersenyum muram, tidak menjawab Sulaoshi, tetapi berkata dengan dingin, dengar. Begitu suara itu turun, pria di ujung telepon itu berbisik, lakukan. Segera setelah itu, teriakan keras datang dari ujung telepon yang lain, apa yang kamu lakukan? Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Jelas, tangisan keras ini datang dari istri Hu Qingfeng, dan itu diiringi dengan tangisan seorang anak kecil. Ketika Lin Yu, Sulaoshi dan yang lainnya mendengar teriakan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Sulaoshi berteriak di telepon, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Pria di ujung telepon tidak berbicara, hanya teriakan keras istri Hu Qingfeng dan teriakan anak-anak yang keluar dari gagang telepon. Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun sambil mengerucutkan mulutnya. Ada butiran-butiran keringat besar di dahinya. Dia tidak tahu apakah dia harus berbicara saat ini. Anakku, kamu melepaskan anakku. Kekasih Hu Qingfeng menjadi gila dan berteriak, apakah ada yang kalian datangi padaku, jangan gerakkan anakku. Begitu dia mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ada tamparan keras di telepon, dan jelas bahwa seseorang menamparkan wajah kekasih Hu Qingfeng dengan keras. Jangan pindahkan dia. Sialan ibumu, jangan pindahkan dia. Old Forzu sangat marah dalam sekejap, terengah-engah dan mendesis di ujung telepon. Tapi untungnya, tangisan duka kekasih Hu Qingfeng segera terdengar lagi, tetapi dia hanya menangis beberapa kali, dan kemudian meratap putus asa. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba seperti pingsan. Pada saat ini, penerima ada lolongan tajam anak di tengah momen, parau. Suaranya mengandung rasa sakit yang luar biasa, dan hati orang yang mendengarkan langsung berbulu. Aku sialan ibumu, apa yang kamu lakukan padanya? Ketika Sulaoshi mendengar lolongan kai-kai yang begitu menyedihkan, wajahnya tidak berdarah, dahinya penuh keringat, dan dia bertanya dengan marah dengan mulut terbuka. Apa yang telah kau lakukan? Pria di ujung telepon itu mencibir dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat putra Hu Qingfeng memiliki mata yang sangat indah, jadi saya mengambilnya dan mengambilnya. Aku membunuhmu. Ketika Sulaoshi mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia merasa jantungnya dipenuhi anak panah, darah mengalir ke atas kepalanya, hampir mengaum ke pria di ujung telepon. Lin Yu, Bu Cheng dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika mereka mendengar suara itu, mereka merasa sedikit kedinginan. Meskipun menggali mata cukup menakutkan, itu jauh lebih dingin dan kejam daripada suara pria itu. Mendengarkan nada bicara pria ini, sepertinya dia tidak sedang berbicara tentang hal-hal yang berdarah dan kejam seperti menggali matanya, melainkan berbicara tentang permainan yang sangat menarik. Tunggu kapan saja. Pria itu berkata dengan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak memperhatikan Sulaoshi. Kenapa? Old Forzu meraung, sambil membanting tembok di sampingnya dengan keras. Mengapa? Pria di ujung telepon itu mencibir dan berkata, aku harus menanyakan ini padamu. Sudah kubilang aku hanya memberimu satu malam. Jika kamu tidak menjawabku, aku akan memberimu hadiah kecil. Aku tidak mengatakan apakah akan berjanji padamu. Old Forzu mengertakkan gigi dan bertanya dengan mata merah. Tapi kamu tidak mengatakan berjanji pada kami. Lelaki di ujung telepon berkata dengan enteng, lagi pula, itu karena kamu untuk mengungkap masalah ini. Aku tidak membunuh bayi kecil ini, dan aku memberimu banyak wajah. Tentu saja, itu juga memberimu wajah Tuan He di sebelahmu. Mendengar ini, tubuh Sulaoshi bergetar tiba-tiba, dan dia menatap Lin Yu dengan sedikit ngeri,
dia jelas tidak mengerti bagaimana orang ini tahu Lin Yu ada di sini. Ekspresi Lin Yu juga sedikit terkejut, alisnya berkerut, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia tidak tahu apakah pria ini selingkuh dengan anak keempat Zhu. Tuan He, Anda tidak perlu berpura-pura, saya tahu Anda berada di kediaman Zhu Laozi sekarang. Pria di ujung telepon itu tersenyum dingin, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, apakah kamu pikir kamu menangkap orangku, apakah aku tidak tahu? Ya, bagaimanapun juga, kamu memiliki begitu banyak eyeliners di ibu kota. Melihat pria ini benar-benar tahu apa yang telah terjadi, Lin Yu hanya berkata dengan wajah tenang, insiden ini tidak dibocorkan oleh saudara Zhu, tapi kami menemukannya dari mulutmu. Aku ingin kamu mengetahuinya sekarang. Mata anak itu sembuh, jika tidak, aku akan menemukanmu di ujung dunia dan keluar dari matamu dengan tanganku sendiri.